Maka di dalam Islam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditetapkanlah hukuman bagi setiap yang melanggar. Ada hukum hudud, ada hukum qisas, ada hukum ta'zir. Kenapa? Karena setiap bentuk pelanggaran kepada hukum Allah akan mendatangkan kerusakan. Setiap bentuk kezaliman akan mendatangkan kerusakan. Kita lihat ada hukum hudud. Karena hukum melanggar syariat Islam ini ada hukumannya yang tidak bukan hudud, bukan qisas, bukan ta'zir, tapi kafarah. Contoh, orang berbuka di siang Ramadan dengan berjima, artinya melanggar hukum Allah, berjima dengan istrinya di bulan Ramadan. Maka Allah memberikan hukuman untuk apa? Untuk memerdekakan budak, atau puasa berturut-turut 2 bulan, atau memberi makan kepada fakir miskin. Orang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, lalu dia melanggar apa yang dilarang, contohnya memakai kain, maka dia wajib bayar kafarah dengan menyembelih, atau dia puasa 3 hari ya, berturut-turut, dan disempurnakan 7 hari setelah pulang ya. Ini kafarah. Orang yang bernadar dan tidak menunaikan nadarnya, maka dia membayar kafarah puasa 3 hari berturut-turut. Kenapa? Karena hukum Allah ini adalah keadilan. Maka tatkala manusia melanggar hukum Allah, perlu diberikan pelajaran ya, kafarah. Karena bentuk kezaliman ini merusak dalam sekecil apapun. Ada hukum-hukum yang lain yang menimbulkan wajib dihukum dengan hukum dunia, ukubah duniawiyah. Orang yang berzina, kalau dia muhsan, diranjam sampai meninggal dunia. Kalau belum muhsin, tidak muhsan, maka dia didera 100 kali. Orang yang meminum khamr didera 80 kali. Orang yang menuduh berbuat zina dan tidak punya saksi 4, maka didera 100 kali. Hudud dia. Kenapa? Karena setiap bentuk penyimpangan, jika dibiarkan akan terjadi kerusakan, mesti ditegakkan hukuman. Maka kedamaian di alam semesta ini akan tegak ketika hukuman itu ditegakkan. Islam menjelaskan ya, begitu indah. Ketika orang itu mengambil hak orang yang dinamakan zalim kepada yang lain, maka ada hukum qisas. Membunuh, dibunuh, memukul, dipukul ya. Setimpal, namanya qisas dalam Islam. Ada hukum-hukum yang bukan qisas, yang bukan hudud, yang bukan kafarah, namanya ta'zir. Hukuman pemberian pembelajaran. Lihat dalam hadis, muru auladakum bis salati fi sab'in wadribuhum bi asrin. Di mana Nabi SAW mengatakan, perintahkan anakmu salat ketika umur 7 tahun dan pukullah apabila dia belum salat 10 tahun. Maka dalam dunia pendidikan ada hukuman pukul, tapi pukulan mendidik ya, bukan kekerasan, bukan. Kalau orang yang tidak sholat itu umur 10 tahun dipukul, maka di sini qadi atau amirul mukminin boleh menegakkan hukuman kepada orang yang tidak sholat. Ukurannya apa? Ijtihadnya mujtahid. Ya, ta'zir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, wanita yang nusyuz kepada suaminya, durhaka kepada suaminya, pertama suaminya boleh untuk tidak tidur bersamanya, dijauhkan dari tempat tidurnya, atau boleh dipukul dengan pukulan ghair mubarrah, pukulan bukan melukai, namanya ta'zir.
Nah, di sini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa setiap bentuk pelanggaran kepada hukum Allah adalah kezaliman yang akan membuat kerusakan di alam semesta ini. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW memberikan isyarah dalam hadis Abdullah bin Umar. 5 perkara apabila dilakukan oleh kita, maka Allah akan menurunkan 5 azab. Apa kata beliau? Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau duduk bersama para sahabat setelah salat, qala ya ma'syarul muhajirin, khamsu hisalin fa inni a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna. Wahai kaum muhajir, aku berlindung kepada Allah dari 5 perkara untuk tidak menimpa kepada kalian. Karena apabila dilakukan oleh kalian kezaliman ini akan terjadi 5 kerusakan katanya. Faqala lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu idza fasha fihim ta'un wal auja'u allati lam takun fi qaumil ladzi madau. Tidaklah perzinahan ada dalam satu kaum seolah-olah mereka menghalalkannya, kecuali Allah akan menurunkan penyakit ta'un, penyakit kulit, atau penyakit yang tidak pernah terjadi kepada kaum yang sebelumnya, seperti HIV. Jadi di sini menunjukkan bahwa perzinahan adalah kezaliman. Yang apabila orang membiarkan kezaliman ini, maka akan terjadi kerusakan pada satu kaum. Kerusakannya apa? Banyak. Akan turun penyakit, ketidakjelasan berkaitan dengan apa? Keturunan, ketidakjelasan berkaitan dengan hak, ketidakjelasan tentang nasab. Kenapa? Karena perzinahan. Karena anak hasil zina itu tidak dinisbatan kepada bapaknya. Dan laki-laki yang menzinahinya juga tidak bisa jadi wali. Sehingga anak zina itu sepakat para ulama walinya adalah wali hakim. Kezaliman. Ya. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, walam yankusu al-mikyala wal mizana ila ukhidu bisinina wasidatil maunati wa jurau sultani. Tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangan ketika interaksi jual beli atau yang lainnya, kecuali Allah akan menahan turunnya hujan, kemarau yang panjang, kesulitan dalam rizki, dan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Lihat kezaliman ketika ada di pasar umpamanya. Lihat kezaliman ketika ada dalam sebuah interaksi jual beli. Adab Allah akan turun dan akan terjadi gejolak, bahkan mungkin pembunuhan, saling membunuh satu dengan yang lainnya gara-gara takaran dikurangi. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar. Yang ketiga kata Nabi SAW, dan tidaklah satu kaum menahan zakat-zakat mereka kecuali Allah akan menahan turunnya hujan. Kalau tidak ada binatang-binatang yang melata, Allah tidak akan menurunkan hujan. Ya, satu kaum mungkin kalau tidak ada semut-semut, tidak ada kambing-kambing, tidak ada kerbau-kerbau, Allah tidak akan menurunkan hujan. Ketika satu kaum itu mereka tidak menunaikan zakat, maka menahan zakat adalah kezaliman yang akan menimbulkan gejolak, yang akan menimbulkan kerusakan, kerusakan kestabilan ekonomi, rusaknya ekonomi, timbulnya gejolak antara miskin dengan kaya, banyaknya pencurian, banyaknya pembunuhan dan sebagainya. Ini timbul dari apa? Karena tidak menunaikan zakat. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamkudu ahdallahi wa rasulih ila salatallahu alaihim aduwan min ghairi aduhim fa akhadhu ma fi aidihim. Dan tidaklah satu kaum mereka melanggar batasan-batasan Allah dan Rasulnya. Artinya melaksanakan bentuk-bentuk maksiat di sini. Kecuali Allah akan menguasakan musuh-musuh mereka katanya. Artinya menguasakan orang kafir. Lalu mereka akan mengambil harta kita. Nah, yang kelima kata Nabi SAW, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi aw tahayyaru ila ja'alallahu bainahum ba's. Tidaklah satu kaum mereka tidak berhukum. Artinya pemimpin-pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah, kecuali Allah akan menjadikan pertikaian di antara mereka. Pertikaian berkaitan dengan ekonomi, pertikaian berkaitan politik, hak kekuasaannya. Nah, lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap bentuk penyimpangan kepada hukum Allah itu adalah kezaliman. Setiap bentuk pelanggaran hukum kepada hukum Allah, dari terhadap hukum di antara hukum Allah, maka itu adalah kezaliman.
Maka keadilan adalah menegakkan hukum Allah. Keadilan adalah melaksanakan hukum Allah. Keadilan adalah melaksanakan syariat Allah. Melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, menunaikan haji, menunaikan jihad, berbakti kepada dua orang tua. Semua bentuk kebaikan adalah bentuk keadilan. Setiap bentuk penyimpangan adalah bentuk kezaliman. Ya, dan ini sesuatu yang wajib kita tahu. Ya, wajib kita tahu tentang zalim ini. Ya, zalim. Yang ketiga para ulama, dan ini poin yang terakhir, zalim kepada yang lain. Abdul fi hukukul ghair, zalim pada hak yang lain. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an pujian kepada orang-orang yang menegakkan kezaliman. Dan celaan dari Allah bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Bahwa Allah berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan zalim kepada diriku, dan aku jadikan haram di atas kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kezaliman ada sumber kerusakan. Ya. Maka kita lihat beberapa contoh hadis ya. Ada seorang sahabat membagikan harta kepada anaknya, tapi dia memberi kepada salah seorang di antara anaknya, itu Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu. Tapi dia tidak memberikan kepada anak yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau melakukan pemberian ini kepada seluruh anakmu? Faqala la. Maka beliau mengatakan tidak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'dilu baina auladikum. Adillah engkau bersama anak-anakmu. Ketika seorang bapak tidak adil membagi harta, itu akan terjadi gejolak. Mungkin terjadi pembunuhan, pertikaian antara anak kakak beradik karena masalah pemberian. Karena tidak adil. Bahkan mungkin kita sering berbicara tentang ta'adud. Nikmatnya adalah bagaimana ta'adud ya. Setiap ustadz, ikhwan di mana-mana berbicara tentang ta'adud ya. Indah ta'adud ini. Tapi bagi orang yang memiliki istri lebih dari satu tidak adil, ancamannya berat. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu zawjatani fayamilu ila ahadihima ya'ti yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki dua istri lalu dia condong kepada salah satunya, maka nanti yaumal qiyamah akan dibangkitkan dalam kondisi dia berjalan miring badannya. Kenapa? Karena dia tidak menegakkan keadilan hatta kepada istrinya. Ya. Maka keadilan ini wajib ditegakkan. Hatta seorang guru adil bersama muridnya. Seorang guru adil bersama muridnya. Maka oleh sebab itu setiap pintu-pintu yang menyebabkan orang tidak akan adil dilarang dalam Islam. Contohnya riswah gitu. Dilarang dalam Islam karena sumber tidak keadilan. Atau seorang guru umpamanya menerima hadiah dari santrinya. Kalau kita punya santri 10, santri 20, yang satu ngasih pemberian kepada kita, maka mungkin dengan sebab itu tidak adil memberikan nilai. Oh ini suka ngasih gitu ya. Maka seyogianya dalam sebuah lembaga dikelola oleh lembaga itu supaya tertolak bentuk-bentuk setiap tidak keadilan. Karena keadilan itu adalah sumber kedamaian. Keadilan itu adalah sumber ketentraman bagi setiap orang. Ya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan dalam poin ini, tatkala kita paham bahwa kedamaian, ketentraman adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap di antara kita. Dan bahwasanya tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian tanpa keadilan. Maka ada beberapa pelajaran yang harus kita perhatikan di sini. Pertama, wajib atas kita untuk mensyukuri nikmat kedamaian, nikmat ketentramannya. Dan umumnya manusia itu lupa akan nikmat keadilan itu. Dan nikmat kedamaian, nikmat ketentraman. Maka Allah Ta'ala menurunkan adab kepada satu kaum. Allah menurunkan siksa kepada satu kaum itu untuk mengingatkan begitu indahnya kedamaian, ketentraman. Karena biasanya orang itu nikmat sehat ketika sakit ya. Nikmat damai adalah ketika terjadinya gejolak. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tsunami, azab berupa banjir, berupa gempa, berupa gunung meletus, agar orang itu paham bahwa nikmat kedamaian, ketentraman itu begitu indah. Tapi kita sering melupakannya. Sering kita tidak mensyukuri nikmat ini. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah, itu harus punya perhatian dalam menciptakan kedamaian, ketentraman. Dan sebagai ciri dakwah ahli sunnah, kenapa ahli sunnah punya prinsip ketika pemimpinnya zalim itu diperintahkan sabar, tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang zalim selama mukmin. Dan ini adalah salah satu jalan kedamaian, ketentraman. Kenapa ahli sunnah memiliki prinsip, dan itu ditulis oleh para ulama dalam berbagai kitab, ditulis dengan tinta-tinta mereka, bahwa ahli sunnah punya prinsip pemimpin yang zalim tidak dilawan dengan kezaliman, tidak dilawan dengan pedang, tidak dilawan dengan senjata. Karena begitu esensinya kedamaian, ketentraman itu. Sehingga dijelaskan oleh para ulama ungkapan tentang wajibnya taat kepada pemimpin yang zalim, ya, dan harus sabar, dibukukan oleh para ulama. Kenapa? Karena nikmat kedamaian itu. Karena ketika terjadi gejolak, peperangan, maka menjadikan orang itu sulit sholat, sulit berpuasa, sulit thalabul ilmi, sulit ngaji dan sebagainya. Maka disinilah para ulama memberikan nasihatnya. Lihatlah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika beliau didera, disiksa, dan para perawi mengatakan Imam Ahmad itu didera, dicambuk, dipukul sampai ya ini engsel yang menyambungkan ini lepas itu ya, tangannya. Sampai disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwa kalau cambuk yang dipakai untuk Imam Ahmad itu dipukulkan kepada seekor gajah yang berbadan besar dan berkulit tebal, maka gajah akan terbirit-birit kesakitan. Tapi ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditawari oleh kaumnya, umat Islam waktu itu, dengan diminta secari kertas ketika orang-orang udah siap untuk berontak, maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memerintahkan mereka untuk bersabar atas kedoliman yang ada. Karena begitu indahnya nikmat kedamaian, nikmat ketentraman. Ini adalah pembelajaran yang sangat berharga dari pelajaran ini. Ya. Dari sisi yang lain,
bahwa dakwah ahli sunnah, bahwa dakwah salaf ini adalah dakwah yang memiliki jalan atau mengusahakan bagaimana menciptakan kedamaian dan ketentraman. Ya. Ketika melihat setiap gejolak yang ada, ketika melihat fitnah yang ada, sebagaimana disebutkan dalam sejarah, ya. Dalam sejarah. Dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengkisahkan satu ungkapan yang saya tidak 100% mengungkapkan dengan retelek kalam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika munculnya Hajjaj Ibnu Yusuf yang melakukan kezaliman, lalu ada di antara ulama salaf, dan tentunya tidak bisa jadikan hujah bagi kita, yang menyelisihi jumhur ulama. Maka terjadilah gejolak di saat itu, beberapa ulama yang dipenjara dan dibunuh dengan sebabnya. Karena ketika muncul kedzaliman, tidak sabar atas kedzaliman tersebut gitu. Dan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidaklah kedzaliman dan tidaklah fitnah yang besar dilawan dengan kekerasan kecuali akan timbul gejolak yang lebih besar dari itu. Maka ulama salaf ridwanullahi ta'ala alaihim ketika muncul fitnah adalah melawannya adalah dengan kesabaran. Jadi melawannya dengan kesabaran. Dan ini adalah sesuatu yang wajib dipahami oleh dakwah ahli sunnah, ya. Setiap kita melihat fitnah, gejolak yang ada dalam dakwah ini, ya. Karena nikmat kedamaian, ketentraman adalah pokok yang sangat dibutuhkan oleh setiap di antara kita. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang sangat berharga dari tentang nikmat kedamaian, nikmat ketentraman ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengkisahkan penghuni surga. Allah mengisahkan para nabi. Dan Allah taala mengingatkan nikmat kedamaian ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru id antum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana. Jadi nikmat persaudaraan, nikmat persatuan, nikmat kedamaian, nikmat ketentraman, ini adalah nikmat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini nikmat semua. Maka atas kita semua wajib, ya, mempertahankan nikmat kedamaian, nikmat ketentraman ini. Maka tidak boleh, ya, ahli sunnah ketika melihat gejolak yang ada mendatangkan kerusakan yang lebih besar bagi kita semua, bahwa kedamaian negara ini, kedamaian bangsa ini, kekuatan NKRI ini adalah sesuatu yang wajib kita jaga, ya, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang benar, yang mengikuti jejak salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Jangan ahli sunnah melakukan hal-hal dengan melihat kezaliman dan gejolak yang ada dengan ketidakfakihan kepada din dan tidak mengikuti manhaj salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Demikianlah barangkali materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan siang yang berbahagia ini. Ya, ada pertanyaan atau cukup? Ya. Mungkin kalau ada satu atau dua tidak mengapa, ya. Baik yang dijelaskan tadi khutbah ataupun barusannya. Sebelum saya tutupnya. Ya. Ya. Kembali pada yang disampaikan keamanan dan ketentraman lebih utama daripada atau didahulukan daripada beda. Saya pernah menghubungkan seorang teman ketika itu dia saya kalau berhasil mungkin dia kemudian baliknya kemudian nama prinsip bagaimana saya prinsip kondisinya apa itu cara kembali pada saat itu. Saya nggak paham gimana pertanyaannya. Apakah pemikiran masalah itu karena didasarkan
bahwa ketentraman dan keamanan lebih utama daripada ibadah. Tentang awalnya gimana tadi? Nggak paham. Dia kan jarang ke masjid, Menjaga jarang ke masjid. oh jarang ke masjid. Heeh. Kemudian dia tanya sama saya, kok kamu sering ke masjid? Iya. Kemudian kenapa kamu nggak ke masjid? Dia bilang gini, bagaimana saya harus ke masjid? Karena kondisinya laut-laut. Oh Intinya dia sudah nggak enak gitu. ya. Enak. Kalau kembali kepada itu. Oh ya. Oh maksudnya gini, ada orang yang dia jarang ke masjid ya, terus ditanya kenapa antum jarang ke masjid? Ya mungkin jawabannya lagi galau, lagi ada masalah gitu ya. Lagi ekonominya apa masalah, mungkin seperti itu ya. Ya jawaban seperti ini tentunya ya tidak benar kalau orang mengatakan kenapa tidak taklim umpamanya, oh ekonominya lagi nurun gitu ya, kenapa tidak suka taklim, ini lagi banyak masalah gitu ya. Apakah itu juga sebagai dalil bahwa kedamaian itu apa, sumber segala sesuatu yang tadi ya? Tentunya dalam berdalil seperti tadi adalah tidak benar. Orang yang seperti tadi itu belum mengerti arti kedamaian dan arti apa? Ketentraman. Karena kedamaian dan ketentraman itu bukan terletak dari sisi banyaknya harta gitu. Kedamaian dan ketentraman itu bukan dari sisi banyaknya uang ataupun banyaknya harta. Tetapi kedamaian itu adalah kedamaian hati ya. Saya berikan contoh yang tadi ya, istimbat tentang ilmu ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ya, mestinya kita bertanya ya, damai ketika kita lihat pelawak, lihat penyanyi, atau lihat konser, atau damai ketika di majelis ilmu. Nah, kalau orang merasa damai ketika dia melihat pelawak, itu yang menjadi masalahnya itu telinga, hati, dan matanya yang bermasalah gitu. Maka dia harus diobati ya. Padahal kalau kita ungkap hadis yang tadi ya, para malaikat itu hadir di majelis ilmu. Kalau kita kasih contoh begini, kalau satu majelis sekarang kita ini gitu, kajian kita dihadiri Bapak Bupati Tuban, pasti seneng ya dihadiri Bapak Bupati ini. Kajian ini dihadiri Bapak Kapolres, seneng banget ya. Kajian ini dihadiri Bapak Gubernur, seneng banget. Kajian ini dihadiri sama Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, seneng banget ya. Bahkan mungkin setiap antum juga bikin status ya, dipoto, diupload kemana-mana. Kajian di masjid apa ini namanya? Masjid An-Najiyah dihadiri Bapak Jokowi, Presiden RI. Heboh kemana-mana. Padahal yang hadir di majelis ini lebih mulia dari itu semua, para malaikat yang hadirnya. Cuma kita tidak paham aja gitu ya. Mestinya kita itu lebih nikmat karena dihadiri malaikat. Kemudian para malaikat itu beda dengan pejabat, maaf ya. Bukan nuduh itu ya. Tapi mungkin pejabat itu hadir karena punya kebutuhan. Banyak pejabat itu datang ke majelis-majelis kalau udah dekat akhir jabatannya kan. Mungkin ya, mendukung lagi nanti gitu kan. Tapi malaikat itu datang untuk mendoakan. Mereka tidak butuh dari kita gitu ya. Tapi kita tidak merasa nikmat di majelis ilmu gitu ya. Karena pemahamannya tadi gitu ya, yang berbeda ya. Yang berbeda ya. Seperti kenapa kita tidak merasa nyaman ketika sholat itu? Karena kita tidak merasa menghadap Allah gitu. Kalau kita menghadap bupati saja merasa enak ya. Sekarang menghadap Allah. Menghadap Allah. Harusnya lebih apa? Lebih nyaman. Maka ya tadi bahwa orang yang paham kepada agama itu akan berbeda dengan orang yang tidak paham kepada
agamanya. Ya, ada lagi? Ya. Iya, nggak apa-apa. Apa hukum memancing pakai umpan apa masuk dalam mengenai yayaan Apa memancing dengan umpan hidup? Ya. Kalau begitu jangan makan ikan, sebab makan ikan membunuh ikan. Iya. Enggak jadi masalah. Insya Allah enggak termasuk mendolimi ya. Ya, tidak termasuk mendolimi bahwa kita memancing ikan dengan ikan ya, dengan ikan. Ya. Ada lagi satu lagi tadi apa? Termasuk ulama yang berkata bahwa pemimpin yang kuat lebih dicintai daripada pemimpin yang lemah atau yang adil. Walaupun pemimpin yang kuat itu boleh. Saya tidak tahu ungkapan itu ya. Yang ada dalam hadis al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minil dhaif. Bahwa Nabi SAW mengatakan mukmin yang kuat lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Dan di situ memiliki dua makna. Yang pertama kuat dalam arti kuat maknawi, yaitu kuat imannya. Ya. Tapi juga tidak menafikan kuat dalam arti hakiki. Karena orang yang kuat fisiknya, ya, sehat jasadnya, itu lebih sempurna melaksanakan syariat Allah. Gitu ya. Seperti orang sholat ketika sehat, maka dia bisa menyempurnakan ibadahnya. Tapi ketika orang itu tidak sehat, maka berkurang dari sisi menunaikan syariat. Demikian juga orang yang orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dalam kondisi sehat, berjihad di jalan Allah ya, thalabul ilmi dan seterusnya. Nah, adapun yang pertanyaan yang kedua berkaitan dengan imam. Nah, para ulama mengungkapkan bahwa pemimpin yang adil ya, itu memiliki kekuatan yang sangat berharga bagi manusia ya. Jadi bagi manusia. Yang ada dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya tentang pemimpin yang menegakkan hukum ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah menggambarkan beberapa hadis ya, walaupun hadisnya yang disebutkan oleh para ulama di situ ikhtilaf tentang kesahihan hadisnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan satu ungkapan yang sangat berharga untuk kita pahami, dan ini dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa Nabi SAW mengatakan iqamatu hududillahi afdalu min nuzuli al-matari arba'ina yauman. Atau kama qala Nabi SAW, bahwa Nabi SAW menggambarkan menegakkan hukum Allah itu lebih baik. Jadi sehari ditegakkan hukum Allah itu lebih baik ketimbang hujan 40 hari. Dalam satu riwayat dikatakan arba'una aman. Ya. Apa maknanya? Di dalam hadis ini menunjukkan, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama termasuk Syekh Albani rahimahullah taala, bahwa pemimpin yang bisa menegakkan hukum itu lebih baik daripada pemimpin yang tidak bisa menegakkan hukum.
Itu maknanya. Tegaknya hukum Allah sehari itu lebih baik ketimbang Allah menurunkan hujan berturut-turut 30 hari. Itu dalam riwayat yang lainnya. Ya. Kemudian apa? Adanya pemimpin yang zalim, walaupun dia kafir, gitu, itu lebih baik ketimbang adanya pemimpin yang tidak adil, gitu, walaupun dia dikatakan muslim. Bukan berarti orang kafir lebih baik daripada mukmin. Jelas bukan itu yang dimaksud dalam perkataan para ulama. Tetapi untuk menciptakan keamanan dan kedamaian itu adalah bisa tegaknya keadilan. Bisa tegaknya keadilan. Bukan berarti orang kafir lebih baik daripada orang mukmin. Tapi kekuasaan yang bisa menegakkan keadilan itu yang terbaik. Bahkan bisa dikatakan ruang lingkup yang ada hukum, walaupun bukan hukum Islam, itu lebih baik ketimbang ruang lingkup orang muslim yang tidak ada hukum. Paham nggak? Bukan menunjukkan bahwa hukum selain hukum Islam baik, bukan. Bahwa dalam ruang lingkup tidak ditegakkan hukum, walaupun muslim, itu lebih jelek ketimbang di tempat yang di situ ditegakkan hukum walaupun pemimpinnya kafir. Karena kedoliman akan lebih besar di satu daerah, di satu tempat yang tidak tegak hukum dan tidak ada hukum sama sekali. Dan ini juga pembelajarannya. Antum bikin hatta, antum bikin apa? Bikin yayasan itu ya, bikin sekolah. Ya. Lalu tidak ada peraturan, karena antum menganggap peraturan itu apa? Bertentangan dengan sunnah. Atau antum mengatakan bahwa apa, yayasan itu hizbi gitu ya, atau peraturan itu, peraturan ini hizbi gitu ya. Lalu hidup tidak ada peraturan ya. Tidak jelas, akan lebih banyak sengketanya. Kalau antum bikin yayasan, harus jelas SOP-nya, harus jelas peraturannya ya, memasukkan guru harus seperti apa, guru yang dikeluarkan seperti apa. Jangan asal kata ketua yayasannya, maaf ya, jangan asal kata mudirnya dikeluarkan seenaknya, itu akan terjadi gejolak ya, itu maknanya. Jadi kalau dalam ruang lingkup itu ada peraturan yang ditegakkan ya, peraturan itu kan ada peraturan yang nas gitu kan, dan kita harus paham ya, peraturan itu ada peraturan yang nas, syar'i, qat'i, ada peraturan yang dibuat manusia tapi tidak bertentangan dengan syariat. Kedua-duanya wajib ditaati apabila berada dalam ruang lingkup. Contoh, maaf ya, karena terkadang kita itu keliru dalam memahami agama ya. Hatta kita menisbatkan kepada manhaj salaf ataupun salafi ataupun sunni ya. Contoh, antum berada jadi guru di sebuah sekolah. Ya. Ada peraturan yang qat'i syar'i, ada peraturan yang dipimpin oleh kepala sekolah ataupun dibuat oleh lembaga. Antum katakan, apaan ini peraturan nggak ada dalilnya, saya mah tidak akan taat gitu. Benar nggak? Kalau ada guru yang seperti itu, kata ketua yayasannya, kata lembaga itu, masuk sekolah jam 7, ngajarnya jam 7, pulangnya jam 4, upahnya sekian, wajib taat nggak? Ada dalilnya dalam Quran atau Sunnah? Hah? Ada. Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Peraturan pemimpin, hatta pemimpin ruang lingkup kecil, yang di situ adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan untuk maslahat ruang lingkup tersebut maka wajib apa? Ditaati. Ya, wajib apa? Ditaati. Jadi jangan keliru bawa-bawa ayat ya. Ya, kalau keliru tidak paham ya, nanti jadi keliru. Ya, barangkali sampai di sini kajian kita di kesempatan siang hari ini. Ya, insyaallah di lain kesempatan kita bertemu kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FGI